Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kenikmatan kepada kita, seluruh umat Islam dunia, karena kita bisa menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di bulan suci Ramadan ini, momentum yang sangat penting yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam dunia. Karena bulan suci Ramadan ini, bulan yang begitu istimewa, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk memperoleh, untuk mendapatkan, mengumpulkan banyak pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya puasa Ramadan saja, akan tetapi ibadah-ibadah yang lain dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui bahwasanya ibadah tanpa ada niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah tersebut tidak ada artinya. Dalam perspektif hukum Islam, niat menepati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Sebagaimana jumhur ulama menegaskan, menyebutkan bahwasanya niat merupakan bagian dari ajaran Islam. Hampir ajaran Islam dari ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji, tanpa ada niat, maka ibadah tersebut tidak ada artinya. Begitu juga dengan ibadah mahdhah seperti bekerja, bersedekah, membantu orang lain, tanpa ada niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan tersebut tidak ada artinya. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, kita niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini, bukan hanya pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, akan tetapi juga dosa-dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, mari kita menunaikan ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah dengan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawah. Dan seseorang akan memperoleh sesuatu yang dia niatkan. Di dalam hadis ini terdapat kata amil hasyr yang bertujuan untuk membatasi. Innama, hanya, yang artinya diterimanya amal perbuatan seseorang tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan memperoleh kualitas ibadahnya tergantung pada niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kaidah fikih yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, beliau menegaskan al-umur bimaqasidiha, semua perkara tergantung pada tujuannya. Niat dalam fikih diperlukan dalam rangka untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kebiasaan yang baik seperti bekerja dari pagi, siang, sore, malam tanpa ada niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan tersebut tidak ada artinya. Begitu juga dengan membantu orang lain tanpa ada niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan tersebut tidak ada artinya. Bersedekah tanpa ada niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya pamer kekayaan, maka amalan tersebut tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jumhur ulama, mayoritas ulama dari mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki bersepakat bahwasanya amalan tanpa ada niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan tersebut
tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga niat di bulan suci Ramadan ini. Puasa tanpa ada niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasa tersebut tidak ada artinya. Oleh karena itu, berpuasalah dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan-amalan yang lain, membaca Al-Quran, sholat tarawih, dan lain sebagainya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun niat puasa Ramadan, yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardha lillahi ta'ala. Aku berpuasa pada hari besok untuk menunaikan kewajiban puasa Ramadan pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita garis bawahi, ada pertanyaan-pertanyaan tentang kalimat niat ini. An adai fardhi syahri Ramadana. Setelah huruf jar, kenapa Ramadana bukan Ramadhani? Karena Ramadana ini sama halnya dengan Ahmadu. Ketika dijarkan, maka Ahmadu menjadi Ahmada, bukan menjadi Ahmadi. Karena Ahmad tidak bisa dijarkan. Oleh karena itu, Ramadan tidak bisa dijarkan. Maka gantinya adalah Ramadana. An adai fardhin syahri Ramadana hadhihi sanati fardha lillahi ta'ala. Ramadana. Karena ini adalah isim ghairu munsharif, tidak bisa dijarkan, diganti menjadi fathah. Sedangkan niat puasa boleh dilakukan ketika malam hari dan boleh dilakukan ketika sahur. Tidak boleh saat subuh ataupun pagi maupun siang hari. Itu dilarang karena ini adalah puasa yang wajib. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yubayyiz as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa tidak berniat berpuasa di malam hari sampai sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Al-Hadis. Oleh karena itu, ulama dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki sepakat bahwasanya niat puasa Ramadan itu boleh dilakukan ketika malam hari sampai sebelum subuh. Dan tidak diperbolehkan, dilarang pada saat subuh, pagi, dan siang hari untuk niat puasa Ramadan. Itu dilarang. Sesuai hadis Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan puasa sunnah yang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, apakah pagi ini ada makanan untuk kalian makan? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidak ada. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau begitu aku akan berpuasa saja. Dari hadis ini, mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki sepakat bahwasanya hadis tersebut untuk puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan lain sebagainya. Maka diperbolehkan untuk niat pada pagi hari maupun siang hari saat dia ingat. Mungkin karena dia lupa ataupun tertidur, diberi keringanan melalui hadis Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi puasa sunnah. Sedangkan mazhab Imam Hanafi, entah itu puasa wajib maupun puasa sunnah,
maka diperbolehkan untuk niat puasa di pagi hari maupun di siang hari. Akan tetapi tidak sempurna puasanya. Ini menurut Imam Hanafi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, tidak diperbolehkan niat puasa di pagi hari maupun di siang hari untuk puasa wajib. Sedangkan untuk puasa sunnah diberi keringanan, diperbolehkan untuk niat puasa di pagi hari maupun di siang hari ketika dia lupa maupun tertidur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Yang mau bertanya atau memberikan saran, silakan DM di Instagram saya di Muhid Khan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Semoga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amalan ibadah di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhid MTV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.